Shalom, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mengucapkan selamat beribadah buat jemaat yang di gereja maupun jemaat yang sedang online. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nah saudara, mulai minggu ini saya mengajak Anda semua untuk belajar dari Alkitab kita. Karena ternyata Alkitab kita ini menyimpan kisah-kisah yang mengerikan juga. Yang kalau kita pikir-pikir kok ya iso ya kejadian-kejadian seperti ini di dalam Alkitab. Namun kita harus mengerti satu prinsip yang penting sekali bahwa Alkitab ini adalah buku dari Tuhan yang jujur. Kalau bagus ya dibilang bagus, jelek ya dibilang jelek. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini bisa belajar kenapa ada tokoh-tokoh Alkitab yang sukses, yang diberkati, tapi juga ada tokoh-tokoh Alkitab yang terpuruk di dalam kehidupannya supaya kita boleh belajar dan memiliki hati yang bijaksana. Tuhan mau kita ini enggak mesti harus terpuruk dulu baru belajar, tapi Tuhan mau supaya kita ini bisa membuka hati dan belajar dari firman Tuhan, supaya kita enggak mesti harus remuk dulu, jatuh dulu, baru belajar ketetapan Tuhan yang terbaik. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Putriku Sayang, Putriku Malang. Baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Putriku sayang, putriku malang. Kalau kita punya anak, kita pasti menyayangi anak kita dan kita ini tidak kepingin kalau ada hal-hal yang buruk terjadi pada anak kita. Betul apa salah? Kita orang tua senantiasa pengennya itu mengusahakan yang terbaik buat anak-anak kita. Namun saudara, namanya hidup pasti ada halangan dan kalau itu terjadi, nah kita harus banyak belajar kenapa bisa kejadian-kejadian seperti ini. Nah, putriku sayang, putriku malang ini adalah jeritan pilu dari hati seorang bapak yang melihat nasib anak perempuan yang sangat disayangi itu begitu menyedihkan. Sehingga sebagai seorang bapak, ia pun tergores hatinya dan sedih sekali atas apa yang menimpa anaknya. Namun ini hanyalah sebagian kecil dari kisah yang akan kita bahas. Nah sekarang saya akan ajak kita untuk masuk lebih dalam lagi. Nah kalau Anda membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-34, kita membaca tentang kisah tragis daripada Dina, anak Yakub dengan Lea. Nah, Dina ini, saudara, dinodai oleh seorang cowok kaya raya yang punya kekuasaan yang besar, namanya Sikem. Dan dia adalah salah seorang pemimpin yang begitu powerful dari kalangan orang-orang Hewi di tanah Kanaan. Nah, jadi background peristiwa setelah berbaikan dengan Esau, maka Yakub yang tadinya Yakub yang tadinya berantem, marahan dengan Esau gara-gara merebut hak kesulungan dan Esau membunuh dia kemudian kabur. Setelah mereka berdamai, terjadi rekonsiliasi. Maka kita masuk pada Kejadian 34 ini di mana pada waktu itu seharusnya si Yakub ini menyusul kakaknya yaitu Esau. Nah, dalam satu perjalanan itu mampirlah dia di satu tempat yang namanya Sikem dan di Sikem itulah terjadi tragedi yang sangat menyedihkan ini. Kita lihat Kejadian 34 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub. Anda harus ingat ya, istrinya Yakub itu satu Lea, yang kedua siapa?
Rahel. Jadi Lea ini istri yang pertama itu kurang cantik dan Yakub ini nggak begitu sayang sama istrinya yang namanya Lea ini. Tapi Yakub ini sayangnya kepada Rahel yang ayu, Rahel yang cantik. Dengan demikian kita melihat sebetulnya di dalam rumah tangga Yakub sendiri sudah ada benih-benih masalah di dalam keluarga. Ya, saya ulang, pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Zaman sekarang hangout lah ya, jalan-jalan lah ya, makan minum cantik lah ya dengan perempuan-perempuan di negeri itu, di Kanaan, khususnya di Hewi. Nah, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina dilarikan oleh Sikem dan diperkosa oleh Sikem. Waduh, ini tentunya satu kisah yang sangat menyedihkan. Namun saudara, tidak seperti Amnon ketika memperkosa Tamar kemudian mencampakkannya, Sikem setelah memperkosa si Dina ini ternyata dia betul-betul jatuh cinta. Sehingga ia berkata kepada ayahnya, yaitu Hemor, penguasa di daerah Sikem, untuk meminang Dina itu dari Yakub. Dia bilang, saya mau tanggung jawab dan saya mau menikahi si Dina ini. Nah, ketika keluarga ini datang kepada Yakub, Yakub yang sudah mendapat kabar bahwa anak perempuannya itu diperkosa oleh Sikem ini, tentu emosinya meluap-luap. Tapi sebagai seorang yang sudah tua, dia ini masih bisa mengontrol emosinya dan tidak meluapkan kepada tamu yang datang, keluarga daripada Sikem yang mau meminang Dina. Akan tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, saudara-saudara laki daripada Dina tidak terima bahwa adik kesayangan mereka itu diperlakukan seperti itu, dinodai seperti itu, lalu mereka merancangkan pembalasan dendam kepada Sikem dan bangsanya. Dan akhirnya saudara, kalau Anda membaca Alkitab kita dengan teliti, maka melalui plot sunat, jadi mereka ini membuat settingan, membuat jebakan lewat sunat. Akhirnya para pria Hewi itu dibantai dan dibunuh dan ribuan orang mati dari pedang saudara-saudara Dina yang penuh dengan kemarahan. Setelah itu terjadi, Dina diambil kembali oleh Simeon dan Lewi, saudara Dina, yang menjadi otak masakre atau pembantaian besar-besaran itu. Jadi kalau kita lihat ya di Alkitab, kok yo ono cerita-cerita horor, cerita-cerita ngeri, paten-patenan, bunuh-bunuhan seperti ini. Tapi itulah kenyataan yang harus kita pelajari dari kisah tragis seperti ini. Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar. Ada 7 perkara penting yang Tuhan mau kita belajar sama-sama. Supaya ini enggak terjadi di dalam kehidupan bahkan rumah tangga kita. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa saat Tuhan tidak dilibatkan di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap keputusan yang kita ambil, maka dosa itu sudah mengintip di balik pintu. Maka kejahatan itu akan menjadi-jadi dan semakin mengerikan. Ini pelajaran pertama, ketika Tuhan tidak dilibatkan, maka dosa dan kejahatan akan merajalela. Nah, saya ajak Anda untuk mengingat kembali, TKP, tempat kejadian perkosaan itu ada di tempat apa namanya tadi saudara? Sikem, katakan Sikem.
Ya, lokasinya ada di Sikem. Jadi TKP itu ada di Sikem. Nah, saudara, padahal sesungguhnya yang terjadi Tuhan itu mau supaya Yakub ini pergi ke Betel. Kalau Anda melihat dalam Kejadian 35 ayat 1, Tuhan memerintahkan Yakub untuk tinggal di Betel. Betel itu apa? Rumah Tuhan. Nah, tapi dalam perjalanan menuju ke Betel, karena dilihat-lihat oleh Yakub, wah ini saya sampai di daerah yang subur, daerah yang ramai. Kalau saya buka bisnis di Sikem ini, meskipun ini tempat orang-orang kafir, orang-orang yang nggak percaya kepada Allah Jehovah, saya mesti cuan. Saya bisa beli tanah di sini, saya bisa buka toko di sini, kambing dombaku itu banyak, kalau saya jual mesti cuan gede, saya punya tanah, saya bisa punya segala hal. Dan ketika dia dengan pertimbangan itu, akhirnya memutuskan, udahlah ke Betel tunda aja, sekarang saya mau menetap di Sikem ini. Meskipun dia udah ngerti Sikem itu tempat yang kagak bagus di mata Tuhan. Tempat orang-orang yang tidak menghargai dan menyembah Allah Jehovah. Tapi dengan perhitungan bisnisnya yang dia pikir saya di sini mesti keluarga happy, saya makin maju dalam pekerjaan, udahlah tinggal di sini saja. Nah, di sini kita melihat saudara, orang ini tidak melibatkan Tuhan di dalam keputusannya. Dalam Kejadian 33 itu ditutup dengan kalimat Yakub mendirikan mezbah di situ, itu di Sikem, dan berkata Allah Israel adalah Allah. Ini ayat 20 ya. Kemudian lompat ke pasal 35 ayat 1 dimulai dengan Allah berfirman kepada Yakub. Dan kalau Anda memperhatikan, anehnya ya, sepanjang pasal 34 di mana terjadi perkosaan Dina itu sama sekali tidak disebutkan nama Allah di situ. Artinya apa? Dalam pasal 34, keluarga ini menangani problemnya dengan caranya sendiri. Dengan cara berpikirnya sendiri dan tidak melibatkan Allah di dalam setiap keputusan mereka. Akibatnya apa, saudara? Ketika keluarga ini nggak tanya Tuhan dulu, maunya Tuhan itu apa sih? Nggak doa dulu. Ya kalau zaman sekarang nggak baca firman dulu, mungkin nggak konseling dulu dengan hamba Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya keluarga ini membuat berbagai keputusan yang salah. Termasuk Dina sendiri memutuskan untuk jalan-jalan ke daerah orang kafir yang Tuhan katakan berbahaya karena mereka pola pikirnya itu beda dengan kita. Mereka tidak takut akan Allah Jehovah, mereka hidupnya sembarangan, mereka ini wah pokoknya nggak bagus, jangan bergaul dengan mereka. Tuhan bilang begitu. Tapi karena papahnya udah stay di Sikem, si Dina ini berkata ya sudah enggak apa-apa tuh aku punya teman-teman baru, hangout aja dengan mereka, santai-santai aja dengan mereka. Terus malah kejadian perkosaan tersebut. Demikian juga saudara, ketika Yakub menerima berita sedih bahwa anak perempuannya diperkosa, dia tidak segera berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tuhan kenapa anakku mengalami seperti ini? Tidak disebutkan sama sekali. Dan bahkan ketika anak-anak Yakub mau balas dendam dan mengeksekusi ribuan pria yang enggak bersalah di kota Sikem itu, tidak ada disebutkan dia mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Ya, jadi inilah yang terjadi. Pelajarannya apa saudara? Saat Tuhan tidak dilibatkan, maka berbagai perilaku jahat dan kebrutalan terjadi. Peristiwa perkosaan Dina oleh Sikem ini membuktikan kejahatan seksual dan immoralitas itu sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu sampai hari ini. Di sini kita melihat saudara, kalau tidak ada Tuhan, yang ada hanyalah lawlessness. Katakan lawlessness, 1, 2, 3. Apa itu? Tidak ada hukum sama sekali.
Orang bisa bunuh seenaknya, nggak seneng dikit pateni, nggak seneng dikit habisin. Ya, orang bisa free sex, orang bisa lakukan segala sesuatu tanpa ada hukum dari Tuhan yang mengikat. Dan itulah saudara, yang terjadi di sistem sosial masyarakat dunia sekarang ini. Memang banyak orang yang punya agama. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, jujur, kita berkata ya agama tinggal agama. Karena apa? Karena sesungguhnya yang terjadi banyak orang ya cuma beragama saja, tapi tidak melibatkan Tuhan sungguh-sungguh, secara serius, secara real di dalam kehidupan pernikahan mereka, kehidupan pekerjaan mereka, dan lain sebagainya. Hanya sebagai status saya beragama A, B, dan C, tapi hidupnya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Yang kuat itu menindas yang lemah. Yang kuat menindas yang lemah dalam usaha ya. Begitu dalam kehidupan sehari-hari sebagai suami dan istri ya begitu. Wanita seringkali ditindas dan lain sebagainya. Dan banyak orang berpikir, santailah nggak ada surga, nggak ada neraka, kalau mati jeder begitu ya. Kayak ayam, it is finished, udah selesai, nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. Dan itu banyak meracuni pikiran banyak orang khususnya di dunia barat. Ya, bahkan kaum pria merasa lebih kuat, lebih hebat, lebih superior daripada kaum wanita. Sehingga mereka berbuat semau-maunya kepada kaum wanita. Nah, ingat saudara, pelajaran di sini, kalau Tuhan tidak dilibatkan dalam hidup saudara, maka berbagai kejahatan dan dosa mengintai, siap menghancurkan hidupmu. Itu sebabnya libatkan Tuhan senantiasa dalam segala aspek kehidupan saudara. Yang setuju katakan amin? Nah, itu yang pertama saudara. Nah, yang kedua, janganlah kita ini mencobai Tuhan. Nah, kisah ini dimulai dari perginya Dina untuk mengunjungi teman-teman perempuannya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak begitu jelas. Mosok dolan sama tonggone ya nggak boleh teman-teman perempuan. Tapi dalam bahasa Inggris, immoral girls. Jadi Dina ini pergi sama teman-teman cewek yang tidak bermoral. Artinya pergaulannya bebas. Kalau zaman sekarang sukanya ke dugem, jeduk. Zaman dulu deng. Ya wah, itu diskonya kan begitu saudara ya. Wah, ya free sex lah ya, hubungan yang wah nggak karu-karuan. Nah, si Dina ini pendatang baru mengikut Allah Jehovah supaya diterima oleh orang-orang lokal. Yaudahlah hangout sama mereka. Nah, ketika ia hangout dengan mereka, ia nggak sadar bahwa ia ini memilih teman yang salah, teman yang berbahaya dan beresiko tinggi. Dan betul saudara, karena kecerobohan Dina sendiri yang jalan-jalan di tempat berbahaya, ketemu cowok yang nggak benar juga, namanya Sikem. Lagi enak-enak, wah minum, ya makan, ya mabuk. Nah di sana ada cowok namanya Sikem. Wih, ada anak baru ya, ada cewek cantik nih. Siapa dia? Oh namanya Dina, baru datang. Oh pantesan nggak pernah lihat. Aku mau sama dia, coba panggilin dia nih. Wow. Akhirnya singkat cerita kita melihat bagaimana Dina dinodai oleh Sikem, cowok yang dia kenal di tempat party. Nah, tentunya kisah-kisah seperti ini pun sudah banyak kita jumpai di masa-masa sekarang ini. Dina ini saudara merasa, aku kan umat pilihan Tuhan. Jadi aku jalan-jalan ke tempat yang seperti itu mestinya ya nggak apa-apa. Tapi ternyata dia ini hanya mencobai Tuhan, udah tahu bahaya, dia merem aja, tetap ke sana, dan akhirnya terjadilah pemerkosaan tersebut. Ingat saudara,
Sarai, istri Abram, juga mau disamber oleh Firaun saat masuk ke Mesir. Ketika Firaun melihat, bojone Abram, wahyu banget. Sarai ini mau disamber oleh orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, Dina ini saudara harusnya mengerti cerita itu, tapi dia lupa. Karena apa? Lingkungannya mengundang, lingkungannya mendukung dan terbawa suasana. Pelajaran bagi kita apa? Jangan pikir umat Tuhan itu nggak bisa mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Orang Kristen nggak bisa sakit, orang Kristen nggak bisa rugi, orang Kristen nggak bisa mengalami masalah-masalah. Jangan Anda berpikir kita ini kebal masalah-masalah. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, meskipun Tuhan Yesus itu gembala kita yang baik, kita ini masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan apa? Dosa. Anda pergi ke Amerika, saya mau tanya, ada dosa nggak di sana? Ada. Di Indonesia? Banyak. Ya. Di China ada? Ada. Kemanapun kita pergi, itu selalu ada dosa. Entah di Eropa, entah di mana, polanya itu sama. Ya ikut-ikut tok, saudara, dosa itu. Dan Anda perhatikan, orang Kristen harus bisa menjaga diri supaya kita ini tidak jatuh dan mencobai Tuhan lewat kecerobohan kita. Memang Tuhan janji menjaga umatnya, tapi kita pun harus berhikmat dan menjaga diri kita dengan baik serta penuh tanggung jawab. Nasihat bagi kaum wanita, tolong hindari tempat-tempat yang sunyi, gelap atau rawan. Jangan Anda berpikir, Tuhan gembalaku yang baik, aku senangan lewat sing sepi-sepi, ora apa-apa. Kecuali terpaksa sekali, ya Anda harus lewat situ, ya lewatlah. Tapi kalau ada jalan yang lain, tolong sebaiknya ambil jalan yang terang, jalan yang lebih aman. Pakaian kaum wanita sebaiknya lebih tertutup. Karena apa? Kita ini menangkal bahaya dari mata-mata yang melihat dengan penuh nafsu kepada saudara. Hati-hatilah terhadap pergaulan kita semua. Wanita, cara duduk jangan genit, dengan siapa engkau pergi harus jelas. Dan hati-hati ya, postingan kita di TikTok, di IG, di medsos yang lain. Supaya apa? Supaya tidak menjadi konsumsi mata-mata nakal, mata-mata yang melihat dengan tidak bertanggung jawab. Yes, Tuhan melindungi kita. Yes, Tuhan itu menjaga kita. Tetapi dengar baik-baik, jangan kita mencobai Tuhan dengan kecerobohan kita semua. Yang mengerti katakan amin? Pria pun juga harus menjaga hal yang sama. Di mana-mana kita pergi, jangan kita mencobai Tuhan, jangan merasa kuat, namun teruslah berdoa dan berjaga-jaga. Supaya apa? Kita tidak jatuh dosa. Supaya apa? Kita tidak jatuh pada masalah-masalah yang seharusnya nggak perlu terjadi kalau kita selalu waspada di dalam hidup ini. Itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, jagalah panca indera kita dari dosa. Panca indera itu apa saja? Mata untuk melihat, kemudian telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, kulit untuk kita ini bisa merasakan situasi yang ada di sekeliling kita. Sadarkah Anda bahwa panca indera adalah pintu gerbang informasi yang segala informasi yang kita dengar, kita lihat, kita sentuh itu langsung tek masuknya ke otak. Dan dari otak itu langsung masuk ke hati. Dan dari hati ketika itu diolah, itu bisa menjadi tindakan-tindakan yang nggak baik atau tindakan-tindakan yang baik. Lihatnya dari mana? Kebanyakan sih ya zaman sekarang dari mata itu loh, saudara. Ya, Anda perhatikan, panca indera adalah pintu gerbang terhadap banyak sekali pencobaan. Coba kita lihat Lukas 11:34, baca bareng. Tuh 2, 3.
Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan kalau kita lihat zaman sekarang itu, semua itu berita-berita, semua konten-konten yang ada di internet, kita lihat pakai mata, betul apa enggak? Semua itu dinikmati, utamanya ya ada sih yang lewat pendengaran, dengerin podcast, ya apa kek gitu ya. Tapi paling utama itu masuk segala informasi, baik yang buruk maupun yang enggak baik, itu lewat mata. Dan mata itu menjadi jendela informasi, yang buruk masuk, yang baik pun akan masuk. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau matamu itu baik, kamu lihatnya itu milih yang baik-baik, engkau akan belajar banyak hal yang positif. Tapi kalau matamu itu senangnya lihat-lihat yang enggak benar, yang enggak baik, maka apa yang engkau lihat, apa yang engkau baca, masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dan itu bisa menjadi dosa, dosa yang beranak pinak. Anda lihat kejadian Dina tadi. Ketika itu terlihatlah Dina oleh Sikem. Sikem lihat nih cewek joget-jogetnya hot banget nih ya. Wah ini ceweknya wah baru nih ya, wah cantik ya. Wah, dari mata turun ke hati. Lalu ayat 2b dikatakan, lalu Sikem melarikan Dina dan memperkosa Dina ini. Aduh saudara, kalau dipikir-pikir dari mana sih asalnya penodaan ini? Datangnya semua dari mata dan dari seorang wanita yang tidak berjaga-jaga dengan baik. Nah, terhadap dosa mata ini saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita peringatan di dalam Markus 9 ayat 47. Coba baca keras. 1, 2, 3. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan apa? Bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Saya mau tanya, apakah penerapan dalam hidup sehari-hari, oh kalau gitu kita jemaat Aletheia harus pergi rame-rame ke rumah sakit mata Dr. Yap, kemudian minta tolong mataku dicungkil dua-duanya gitu ya. Kenapa? Ini sukanya nontonnya nggak bener-bener nih. Gitu. Lalu keluar dari sana buta dituntun kabeh. Orang lihat jemaat Aletheia kabeh gitu ya. Kenapa? Nggak punya mata semua. Gitu apa enggak? Enggak dong, saudara ya. Cungkil mata itu artinya apa? Kita harus menyingkirkan hal-hal yang membuat polusi pikiran dan hati supaya tidak berdosa dan binasa oleh api. Jadi bukan matanya yang dicungkil, tapi hal-hal yang membuat mata kita itu ketarik, terus terikat terus. Kalau dalam hal ini, internet yang membuat Anda kecanduan, games online yang membuat Anda kecanduan sampai habis puluhan juta, ratusan juta ya, kredit card, tabungan, wah habis semua gara-gara games. Yang disingkirkan apanya? Apakah matanya? Apakah jarinya? Ya tidak. Modem internetmu kayak wong liya. Artinya seperti itu, kira-kira zaman sekarang. Komputermu itu ganti spek yang lebih rendah, jangan spek gaming, tapi spek yang biasa aja untuk kerja. Nah itu maksudnya, supaya apa? Lebih baik engkau ini mengurangi kenyamananmu dan engkau berbuat dosa, tapi engkau masuk surga daripada semua kenyamanan, kenikmatan ini engkau miliki di dunia, tapi engkau terhilang dan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Kita binasa oleh api. Nah begitu penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya saudara, nih dari mata ini muncul banyak sekali godaan. Sampai ada istilah pria mata keranjang. Ini bukan pria mata keranjang, itu mata ada keranjangnya itu loh. Keranjang isi buah-buahan, enggak. Matanya ke ranjang, lihat ranjang terus, ya maunya tidur sama perempuan terus.
lihat ini maunya tidur, ini mata keranjang, nggak tahan lihat wanita cantik. Kemudian cewek jadi konsumtif, ya mau tidur nggak bisa tidur, kemudian lihat shopping online, check out, tiba-tiba tagihannya banyak sekali, utangnya banyak, gagal bayar dan lain sebagainya. Masalah keluarga, kepengen kaya. Ketika masa pandemi ini mulai kan 2 tahun semuanya susah, semuanya sulit. Lalu banyak tawaran-tawaran, yuk ikut robot trading ini yuk, bagus kok. Ini banyak anak Tuhannya juga di sini dalam tanda kutip. Ayo, ini jawaban Tuhan. Ayo, ikut. Dan ketika ikut, banyak yang ketipu luar biasa. Saya mendengar laporan-laporan ini, gelo, aduh. Dan ini pun banyak terjadi di kalangan orang-orang percaya. Orang yang mencari jodoh, karena kepengen cepat, kepengen praktis, carinya di aplikasi Tinder. Malah mendapatkan cowok atau cewek yang salah, pasangan yang salah. Kalau Anda melihat film Tinder Swindler, ini ada orang Israel, ini kisah nyata saudara. Yang ganteng, yang katanya kaya raya, punya jet pribadi, tapi dia ini licik sekali, morotin duit dari perempuan-perempuan yang sampai habis-habisan. Sampai harus berhutang besar demi bisa memuaskan hasil daripada si pria yang tidak bertanggung jawab ini. Asal mulanya dari mana? Dari mata yang tidak dijaga dengan baik dan melahirkan keputusan-keputusan yang salah. Itu yang ketiga saudara. Hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan panca indramu. Yang keempat saudara, orang tua wajib menegakkan kasih dan disiplin kepada anak. Baca keras, 1, 2, 3. Orang tua wajib menegakkan kasih dan disiplin kepada anak. Nah, kita lihat dari kisah ini, kita melihat Hemor, yaitu ayahnya Sikem, dan Yakub melakukan kesalahan saat menanggapi perkosaan Dina oleh Sikem. Yang pertama, Hemor tidak memarahi dan menghukum anaknya ketika Sikem ini ngaku sama bapaknya, "Pak, aku barusan memperkosa pendatang baru loh, si Dina itu." Harusnya sebagai bapak, anak ini dimarahi, dihukum, dikasih sanksi. Loh kamu gimana sih kok tega-teganya berbuat seperti itu? Kamu ini merusak anak orang loh. Harusnya dimarahi. Tapi dinengnoi, diem aja si bapak ini. Karena apa ya, anak ini dimanjakan. Bagaimana gak dimanjakan saudara? Sikem itu anaknya, daerah yang ada di situ namanya juga Sikem. Coba bayangin. Saya namanya Larry, daerah Jogja ini dikasih nama Larry semua. Bayangkan betapa powerfulnya saya ini saudara. Nah Sikem itu sama saudara. Dimanja bapaknya, apa aja yang dia minta dikasih. Bahkan ketika ia minta mengawini gadis yang diperkosanya, papanya ini menuruti saja dan melamarkan Dina untuk Sikem. Kemudian sebagai ayah ketika ketemu dengan calon besan yang terluka ini saudara, harusnya itu kan Hemor bilang gini, ya kedatangan kami mau melamar Dina, tapi sebelumnya mohon maaf dulu. Sikem, maju, minta maaf dulu sama om. Anak yang sudah kamu nodai begitu. Gitu apa enggak? Tidak. Ya, tidak ada maaf sama sekali. Lalu mereka berkata, saya mau bayar berapa saja untuk bisa dapat mas kawin, mendapatkan Dina. Karena anak saya cinta betul sama si Dina ini. Mau tanggung jawab dia ini. Nah saudara, bahkan saudara, Yakub ini gagal juga mencegah anak-anaknya membantai banyak orang. Ketika Simeon dan Lewi begitu marah, rapat dalam keluarga, kita pateni semua laki-laki yang ada di hiu ini. Kira-kira bapaknya dengar apa tidak? Dengar apa tidak? Dengar saudara. Bilang apa? Menengai. Dia baru menegur anak-anaknya laki-laki setelah pembantaian, pertumpahan darah terjadi.
dan penjarahan terjadi. Saudara, di sini kita lihat kasih tanpa disiplin itu hanya akan merusak kehidupan anak-anak. Perhatikan ayat-ayat tentang disiplin dan kasih. Amsal 19:18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi janganlah engkau menginginkan apa? Kematiannya. Kalau kita sayang sama anak, ya itu kita harus berani mendisiplin ketika anak kita salah. Anak-anak saya, Glenn dan Audrey, dari kecil, ya kami selalu disiplin. Dan ketika mereka masuk sekolah, masuk kuliah, kerja, ya dimarahi bos, ya dimarahi sama guru, kalau mereka nggak bikin PR zaman dulu segala macam, saya nggak pernah ikut campur. Kenapa? Biar mereka bisa belajar. Kalau salah, ya kita disiplin. Dan anak-anak harus bisa membedakan mana kasih, mana disiplin, supaya mereka bertumbuh kembang dengan baik. Amsal 29:15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang dijarno wae terserah mau pulang kapan, mau belajar enggak belajar terserah ya. Dibiarkan saja mempermalukan ibunya. Ya. Anak yang kalau berbuat salah, orang tuanya datang ke sekolahan, anakku ini dibela mati-matian, padahal anaknya yang salah. Nah, anaknya belajar, oh dengan power kekuasaan, nanti kalau aku gede juga bisa neken orang seperti itu. Akhirnya orang tuanya akan susah dan repot di masa tua. Itu sebabnya firman Tuhan katakan harus ada keseimbangan antara kasih dan disiplin. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Nah, perhatikan juga Hofni dan Fineas, imam-imam muda yang korup, yang jahat, tidak didisiplin, tidak ditegur, tidak dimarahi oleh ayahnya imam lain. Akhirnya apa? Keluarga ini hangus dalam api amarah Tuhan yang mengerikan. Jadi pelajaran-pelajaran ini harus menjadi catatan berharga di dalam kehidupan kita semua. Nah yang kelima, ketidaktaatan kepada Tuhan dapat menciderai keluarga. Baca Kejadian 34 ayat yang keempat, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya, yaitu anak-anak laki-lakinya, ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan, garis bawah ya, mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Ini lihat, saat Tuhan mau Yakub ke Betel, tapi malah dia menetap di Sikem, banyak masalah terjadi dalam keluarga. Dina, anaknya dilecehkan oleh Sikem, lalu tanpa ada permintaan maaf, mau diikat dengan kawin kontrak bisnis. Jadi, papanya Sikem bilang, oke lah ini anak-anak kan, ya sudah begitulah, dan anakku sayang sama anakmu ini, jadi kami tanggung jawab. Gini aja, kita kawinkan anak-anak, nanti kamu bisa tinggal di Sikem ini, bisnismu kita lindungi, ya, dan kami mendapatkan anakmu. Win-win solution, ini kan bisnis. Oke lah, ya wes, begitu. Nah, kemudian respon Yakub itu dikatakan dalam Alkitab tadi diam aja. Saat tahu anaknya diperkosa, galau sih galau, sedih-sedih, tapi dia nggak ambil tindakan apa-apa. Pertanyaannya kok bisa? Pak Yakub ini anak putrinya itu dinodai seperti itu, masih diam aja. Apakah masalah ini kurang emergency buat seorang Yakub? Ketika saya siapkan khotbah ini, saya renung-renung, kenapa ya kok tidak langsung ambil tindakan? Kemungkinan saudara, Yakub ini takut kepada orang Sikem yang punya tanah. Dia kan numpang di situ. Jadi kalau saya marah-marah begini, nanti bisnis saya terganggu loh. Setelah menang sih, weh. Kedua, Yakub lebih percaya kepada manusia, yaitu kepada tindakan anak laki-lakinya. Dia mikir, mungkin anak laki-laki saya memang dipakai Tuhan untuk balas dendam. Perpanjangan tangan Tuhan untuk balas dendam. Dan yang ketiga, saudara, mungkin ia merasa,
Dina itu kan anak dari Lea, istri yang tidak begitu kusayangi. Jadi dia begitu ya wis lah. Nah anak Rahel, wah langsung ya kan. Dan dia mungkin berpikir Dina ini enggak lebih berharga daripada anak cowok, anak laki, anak perempuan. Enggak. Ya sudahlah wis nasibmu. Hanya begitu saja. Jadi ini kacau di dalam rumah tangga. Apakah Dina kecewa? Jelas. Dina merasa kecewa karena dia dianggap barang transaksional oleh kedua belah pihak. Laki-laki, saya ini udah diginikan, dinodai, malah buat transaksi bisnis kedua orang tua kami. Dia pun merasa kecewa. Dan Simeon serta Lewi, kakak daripada Dina, kakak kandung ya, ini menjadi dosa karena mereka ini merancang pembunuhan massal yang mengerikan sekali. Ya, jadi ini hati-hati ya, ketidaktaatan kepada Tuhan bisa mencederai seluruh keluarga besar. Yang keenam, dengar baik-baik, jangan gunakan firman Tuhan untuk berbuat jahat. Baca yuk, 1, 2, 3. Jangan gunakan firman Tuhan untuk berbuat jahat. Nah, pihak pemerkosa, itu keluarga Sikem, datang dengan ayahnya Hemor untuk melamar Dina kepada Yakub. Nah, lalu Simeon dan Lewi yang adalah saudara satu ibu dari Lea dan dari Dina, paling nggak terima dengan semua perlakuan Sikem kepada adik mereka itu. Lalu mereka ini memimpin negosiasi lamaran. Jadi papahnya itu menang wae neng buri, dua cowok kakak-kakaknya, Dina ini yang mimpin. Nah, mereka kasih syarat, oke, kalau Sikem kamu mau merit sama adik kami, syaratnya satu, kami kan orang Israel, kami percaya kepada hukum sunat, ya. Maka kalau kalian mau menikah, kamu mau menikah dengan adik saya, semua pria dari kalangan kalian harus disunat. Setuju? Deal. Begitu saudara. Wah, saking cintanya saudara. Wes, akhirnya saudara ketika orang-orang Hewi itu pulang, terjadi sunatan massal. Ya. Sunatan massal di seluruh negeri. Saudara, sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham yang menandakan umat Israel ini akan menjadi umatku yang khas. Ya. Tapi tanda sunat itu dipakai secara salah. Nah, pada hari ketiga itu kan ketika para pria itu masih sakit ya, itunya saudara ya. Masih pakai sarung, masih aduh, ya. Pas hari ketiga lagi sakit-sakitnya itu, Simeon dan Lewi dengan pasukannya menyerbu, membantai, das, sehingga semua pria dibunuh pada hari itu. Ngeri apa enggak, saudara? Ngeri apa enggak? Ini lihat ya, harusnya keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi ini keturunan Abraham menjadi pembantai yang penuh kekejaman. Bukan hanya itu, mereka juga ngerampok sisan, dihabisin harta mereka. Nah, peristiwa pertumpahan darah ini sangat sadis dan mengerikan. Karena apa? Karena anak-anak Yakub menggunakan tanda sunat yang kudus menjadi sarana pembantaian yang sadis. Jadi saudara, janganlah pakai firman Tuhan untuk nabokin orang. Untuk mukul orang. Di firman Tuhan kamu begini loh, gini loh. Jangan pakai simbol-simbol agama. Jangan pakai ayat-ayat firman Tuhan hanya untuk membenarkan dosa-dosamu. Hanya untuk memukul orang lain. Ini salah. Dan tentu kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan sendiri kalau kita melakukan hal tersebut. Yang terakhir, tim musik silakan naik. Kendalikan amarahmu supaya kita tidak berdosa. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang pernah marah? Angkat tangan. Saya pernah. Pertanyaan kedua, siapa yang hobinya marah-marah? Ya. Ya.
Nah, yang jujur lebih mudah dipulihkan Tuhan ya. Ya. Ya marah sekali 2 kali ya wajar, tapi kok kademen marah, kepanasan marah ya. Kewarakan marah, meleh marah ya. Wah, apa-apa marah. Orang mutu sudah. Nah, secara garis besar itu ada 2 macam kemarahan. Yang pertama sinful anger, kemarahan yang membawa dosa. Yang kedua holy anger, kemarahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang membawa pertobatan dan kebaikan. Tuhan Yesus pernah marah apa enggak? Pernah enggak? Pernah, ketika lihat bait suci kok kayak bazar, kayak pasar gitu. Jadi sarang penyamun dibongkar habis. Wow, mungkin kalau zaman sekarang, Tuhan Yesus kok enggak kasih teladan ya? Marah-marah begitu ya. Di story. Ya. Ki piye ki ono Tuhan koyo ngene. Zaman sekarang kan begitu Saudara ya. Marah-marah tuh di tempat ibadah. Yesus semua di story marah-marah. Wow, jebret. Tapi Tuhan Yesus marah. Kenapa? Tempat ibadah yang seharusnya rumah doa dijadikan tempat bisnis tok. Jadi apakah kita nggak boleh marah? Boleh, tapi marahlah dengan benar. Kita harus marah sama dosa. Kita harus marah dengan ketidakadilan. Ada kerusakan moral, kerusakan rohani. Kita marah dan berperang melawan narkoba. Berperang melawan kebodohan, kemiskinan, free sex dan lain sebagainya. Jangan ketika ada yang hal seperti itu kita malah menang orang Kristen. Pura-pura tidak tahu. Atau malah kita jadi pelaku ketidakadilan itu. Tuhan mau ya, kalau kita marahlah pada saat yang tepat dan disalurkan dengan tepat supaya justru kemarahan itu membawa perbaikan di dalam kehidupan kita semua. Amin, Saudara. Firman Tuhan, saya cukupkan sampai di sini. Saya berdoa kiranya semua yang mendengarkan membuka hati dan banyak belajar dari peristiwa Dina ini. Saudara, untuk hidup dalam perjuangan, dalam kebenaran itu harus ada perjuangan. Kalau engkau mau hidup gak benar dalam dosa, ngalir aja dengan dunia. Tapi kalau engkau mau hidup benar, saya bilang ya, tantangannya besar Pak, Bu. Tapi worth it. Kalau Anda gak benar dalam hidup ini, engkau tidak akan bisa diberkati Tuhan dengan berkat yang sejati. Saya percaya ketika kita jemaat Tuhan di Aletheia ini berjalan dengan Tuhan, hidup benar, masa sih Tuhan tidak memberkati hidupmu? Amin. Masa sih Tuhan tidak pelihara hidupmu? Pasti Tuhan pelihara. Berjuanglah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kekuatan kita terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus yang memampukan kita semua, sehingga kita boleh hidup dengan layak di hadapan Tuhan. Bapa, meteraikan setiap firman yang sudah kami terima ini, supaya dengan hati yang terbuka kami menaruh firman itu di tempat yang terbaik, dan kami menjadi pelaku firman. Kami banyak belajar dari peristiwa Dina ini. Kami tidak mau mempermainkan Tuhan, kami tidak mau mencobai Tuhan, namun kami mau senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan kami percaya Tuhan yang tolong dan Tuhan yang pimpin hidup kami dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Amin. Meteraikan firman-Mu dalam hati ini. Dan kami rindu menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.